Selamat malam teman-teman, selamat datang di YouTube channel Damidan 84. Nah, teman-teman, kali ini saya berada di rumahnya salah satu warga di Desa Karafe, Bapak Marcel, Bapak Leli. Dan malam ini Bapak Marcel ada kedatangan tamu, itu ada Bapak juga, ada Ibu. Mungkin teman-teman penasaran siapa mereka sebenarnya. Jadi untuk itu langsung saja kita tanyakan siapa Bapak dan Ibu ini sebenarnya. Baik, selamat malam Om. Malam. Malam. Jadi ini Om ini dengan Ibu ini siapa sih sebenarnya Pak? Boleh diceritakan Pak? Ya baik, terima kasih. Nama saya Didi Musdadi, tapi biasa dipanggil Bapak Carlos. Iya. Ya, ini istri saya Agustina Darmini, tapi biasa dipanggil Mama Carlos. Iya. Kami hadir malam ini untuk mensosialisasi Ya. kan koperasi kredit pintu air yang ada di Flores, NTT, khususnya di Desa Ledogahar, Ya. di Rotat, Kecamatan Nita, Maumere, Sika. Koperasi pintu air Pak ya. Ya. Ini kantor cabangnya di sini untuk wilayah Sulawesi ini di mana ini Pak? Untuk sementara kami ini di Palu. Untuk sementara kami yang bagian Palu Ya. masih mengikuti kantor cabang Makassar, Akareso Makassar. Kantor pusat kami yaitu di Rotat, di Desa Ledogahar. Ya. Kemudian seperti apa sih koperasi pintu air itu Pak? Bisa dijelaskan kepada kami dan mungkin teman-teman yang menyaksikan video ini. Baik, koperasi kami ini berdiri sejak tanggal 1 April Ya. tahun 1995. Ya. Jadi sudah 26 tahun lewat, berarti sudah remaja dia. Ya. Umur orang sudah dewasa. Dewasa. Ya, sudah dewasa. Dan seperti tadi saya sampaikan, ini koperasi ini dimulai oleh 50 orang anggota. Ya. Tadinya mereka membentuk satu arisan. Ya. Ketika satu arisan terbentuk dan mereka tergerak hati untuk membentuk satu koperasi. Ya, namanya Koperasi Pintu Air. Ya, Dan jadi berkembang sampai sekarang. berkembang ya? sampai sekarang. Ya. Dan untuk Sulawesi, di daerah Sulawesi sudah ada 3 wilayah, yaitu Sulawesi Selatan, Ya. itu ada di Makassar, Ya. ada di Toraja, Ya. dan ada di Mamasa. Mamasa daerah Mamuju Utara, Mamuju Sulawesi Barat dan Mamuju sudah ada ya. Dan sekarang di Manado juga sudah ada, Sulawesi Utara, dan kami di Sulawesi Tengah di Palu juga baru mulai dengan bulan Maret tahun 2021. Bulan Maret 2021 baru Ya, mulai Pak ya. baru mulai ya. Kemudian dari bulan Maret sampai sekarang ini sudah berapa anggota yang tergabung di koperasi juga? Mulai dari bulan Maret itu pertemuan kami sehingga pada saat ini anggota kurang lebih 240 orang. 240 Ya, ya. anggota. Ya. Kemudian persyaratan untuk menjadi anggota itu Pak seperti apa? Ya baik, persyaratan menjadi anggota itu hanya menyediakan fotokopi KTP, Ya. kartu keluarga, dan uang pendaftar itu 710. Sebenarnya Ya. semuanya itu 710, tapi karena 710 terlalu berat, Ya. jadi kami hanya bisa ambil 450. Nanti setelah menjadi anggota, sisanya nanti dicicil atau saat pinjam nanti kami potong di situ. Oh. Berarti untuk masuk pertama itu 750. 710. 710 Ya. Tetapi kalau keberatan 710 bayar 450 dulu boleh. Boleh, sisanya nanti dicicil. Kemudian setiap bulan juga anggotanya harus menabung Pak ya? Ya, setelah menjadi anggota, bulan kedua itu mulai menabung. Iya. Ya, standar menabung itu 50.000. 50.000. 50.000. Dari 50.000 itu kami masih bagi 2. Iya. Ya, bagi 2 dalam arti 30 masuk di tabungan, Iya. di saldonya Bapak Ibu, di saldonya anggota. Kita 20.000 itu kami bagi 3.
Jadi dibagi 3 itu 5.000 untuk konsumsi, karena nanti kita tiap bulan ada pertemuan itu adakan konsumsi. 5.000 itu untuk sosek. Kalau anggota sudah menjadi anggota 3 bulan 1 hari menjadi anggota, masuk rumah sakit, difoto, terus keluar rumah sakit, surat keterangan opname dari dokter, nanti sampaikan ke kami akan beri dana sosek 1 juta. Itu 5.000. Yang 10.000 tadi itu, kalau anggota itu meninggal, menjadi anggota 3 bulan 1 hari, meninggal, akan dapat santunan 5.700.000. Ya. Dan dana duka ini ada 3 kelas. Ya, 3 kelas. Kelas pertama itu 3 bulan 1 hari sampai dengan 2 tahun, 5.700.000. Kelas kedua itu 2 tahun 1 hari sampai 4 tahun, 9.500.000. Kelas ketiga itu 4 tahun 1 hari dan seterusnya itu 11.700.000. Ahli waris menerima dana santunan duka. Kemudian di samping santunan itu utangnya diputihkan atau bagaimana, Pak? Kalau ada utangnya diputihkan batas 100 juta. Diputihkan. Dan ada di dalam tabungan itu kami ada beberapa bagian tabungan itu ada asuransinya. Ya, asuransinya itu kalau anggota itu punya uang, batas asuransinya itu 30 juta. Jadi kalau anggota itu punya uang 30 juta, kami asuransikan itu kalau anggota meninggal itu dikali 2. Jadi anggota itu ahli waris terima 60 juta. Iya. Berarti berlaku juga untuk kelipatannya, Pak ya? Ya. Kemudian suku bunganya bagaimana ini, Pak? Untuk simpan pinjamnya? Kalau uangnya Bapak Ibu menabung di pintu air, itu kami bungakan 1% per bulan. 1% per bulan. Dan pinjaman itu nanti juga kena bunga 2% per bulan. Jadi Bapak anggota yang meminjam itu kami kenakan 2% per bulan. Ada beberapa juga kami ada seperti SHU. Jadi kami juga ada balas jasa tabungan, balas jasa pinjaman, dan kami punya koperasi pintu air ini ada beberapa sektor real. Ya, berapa PT, 8 PT. Jadi setiap tahun setelah RAT nanti anggota akan mendapatkan SHU, sisa hasil usaha. Jadi sisa hasil usaha itu dari tabungan, dari pinjaman, dan juga dari sektor real. Ya, itu dibagi rata ke anggota. SHU-nya. SHU-nya, Pak ya? Ya. Baik. Kemudian Pak, untuk mengajukan permohonan pinjaman, dia persyaratannya apakah harus imbangi dengan tabungannya atau bagaimana? Kalau di kami menjadi anggota, sudah terdaftar menjadi anggota, bulan depan boleh mulai menabung. Seperti tadi saya sampaikan bahwa standarnya 50.000. Lebihnya kami tidak ada standar, terserah anggota. Semakin banyak menabung, semakin banyak juga pinjaman. Sedikit menabung, sedikit juga pinjaman. Dan menjadi anggota, mulai menabung selama 3 bulan, bulan keempat boleh mengajukan pinjaman. Akan kami kalikan 3. Iya. Baik. Kemudian Pak, mengenai pelayanan ini kan Bapak posisinya kantor sementara ini kan di Palu begitu. Nanti untuk antar jemput uang anggota di sini bagaimana, Pak? Ya, kalau sudah ada kantor sementara ini kita masih ke Makassar, cabang Akareso Makassar. Kalau sudah ada cabang Palu, berarti kami juga harus siapkan 1 atau 2 orang di sini, sehingga mereka juga nanti perpanjangan tangan dari anggota ke mereka ke kami, gitu. Dan untuk sementara ini kami masih transfer ke Makassar, cabang Makassar. Kalau sudah ada buka cabang di Palu, nanti kami juga akan pikir, karena nanti setiap bulan ada pertemuan di sini, ada 1 kelompok di sini. Itu juga nanti ada 1 juga orang yang kami mungkin bukan kami yang tunjuk, tapi dari anggota-anggota yang ada di sini, mereka yang memilih, dipercayakan untuk pegang di sini, pengurus di sini, ya, perpanjangan tangan.
Iya. Berarti nanti uangnya anggota di sini dikumpulkan melalui pengurus di sini. Ya. Kemudian dari pengurus menghantar ke Palu atau transfer boleh, ya, transfer. Karena kami nanti kalau sudah ada cabang, sudah ada kantor di Palu, ya kami juga akan buat jadwal. Paling tidak tidak tiap bulan, tapi 3 bulan sekali kami akan turun. Ya, kami akan cek ke lapangan, ya bagaimana keadaan anggota. Ya, akan kami juga bicarakan juga pertemuan juga dengan anggota, bukan cuma dengan pengurus kami, tapi semua anggota. Ya, itu kami akan laporkan keadaan kas, keadaan anggota, keadaan kredit lalai, dan seterusnya. Itu akan kami laporkan ke anggota. Ya. Rupanya menarik juga ini, tapi tergantung nanti pendengar atau yang menyaksikan video ini kira-kira bagaimana. Ya. Informasi tambahannya Pak, mungkin Bapak bisa gambarkan kira-kira untuk skala nasional COVID pintu air ini sudah berapa cabang di Indonesia ini Pak? Setahu saya pintu air ini karena dia sudah primer nasional Pak. Iya. Jadi sudah kalau tidak salah yang ke Sulawesi Tengah ini yang ke 19, provinsi yang ke 19. Provinsi yang ke-19. Ke-19, ya, provinsi itu. Kalau lebih jelasnya Pak, ada di YouTube juga. Ya. Kaspek COVID pintu air, boleh lihat di situ. Oh, ya. 100 Koperasi Indonesia ada di situ. Pintu air, Pak. Ya. Oke. Ya, itu. Oke. Baik, Bapak Carlos tadi ya. Bapak Carlos dengan Ibu, terima kasih atas penjelasannya terkait dengan kedatangan Bapak dan Ibu di sini untuk mensosialisasikan COVID pintu air di sini. Baik, terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih. Ya, demikianlah saudara wawancara saya dengan Bapak Deddy Musdadi dalam sosialisasi koperasi COVID pintu air pada malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.